Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kana khususan ma'rifat kitab asy-syaikh al-fadil Muhammad Rasulullah syahidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaati. Bab yang membahas tentang sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah itu fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban secara perorangan, tidak bisa diwakilkan. Misalnya saya nggak puasa, nggak kuat puasa, wakilin dong, saya kasih gocap nih, wah iso. Ini namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu fardu yang bisa diwakilkan oleh seseorang, atau misalnya dalam satu wilayah, dalam satu tempat yang mengerjakan satu orang saja, maka yang lain sudah gugur. Yang umum biasanya tentang ngurus jenazah. Yo, jenazah pemayat sih, sami mawon ya. Misalnya ada orang di satu perumahan, orangnya hidupnya ngeselin, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dimusuhin semua. Nah, tinggalnya di rumah susun kan atas bawah. Iya. Tinggalnya di rumah susun atas bawah, pokoknya depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri dimusuhin semua. Sehingga ketika dia mati, orang-orang bukannya innalillah malah alhamdulillah. Sehingga yang takziah nggak ada, yang mandiin nggak ada, sampai yang ngapanin, yang nyolatin nggak ada. Maka orang sekomplek itu, sewilayah itu semuanya kena dosa. Tapi seandainya ada satu saja yang kebetulan dia orang baru yang belum dimusuhi, dia yang mandiin, dia yang ngafanin, dia yang diboncengin motor dibawa ke kuburan umpama, maka yang lain udah gugur, tidak dosa. Sama dengan sholat jamaah. Tapi dalam kitab lain nanti kita akan ketemu hukum bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan ada yang menghukumi wajib. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Ala ahlil baladi. Fardu kifayah itu dibebankan atau dihukumkan kepada orang yang tinggal di satu pemukiman. Jadi orang yang dalam perjalanan, orang musafir tidak kena fardu kifayah. Yang kena fardu kifayah ini orang yang netep di satu wilayah, kayak kita tinggal di sini. Maka kalau seandainya orang sevila mahkota ini nggak ada satupun yang berjamaah, maka orang sevila mahkota kena dosa semua. Apalagi musholanya lagi dibongkar, nggak ada yang jamaah. Tapi kok ada satu orang, misalnya Mbak Slamet sama Bu Kaji berjamaah berdua, yang lain udah gugur dosanya. Kalau seandainya seperumahan ini kok satu pun nggak ada yang berjamaah, maka ya seperumahan ini kena dosa semua, yaitu dosa meninggalkan fardu kifayah berjamaah. Karena di sini dikatakan ia fardu kifayatin ala ahlil baladi.
dihukumi fardu kifayah itu bagi orang yang tinggal di satu pemukiman. Tapi kan RT sini, RW sini gak jumatan, RW sono jamaah, masjid sono nggak tutup. Ya kalau dua-duanya tutup nih, kayak musim musim Covid, tapi kan masih pada berjamaah, nyatanya di sini juga tetap nggak tutup. Wajibu dan wajib alaihim kepada ahlul balad. Ahlul balad itu penduduk satu wilayah. Iqamatuha mendirikan sholat berjamaah fi mahallin di satu tempat zahirin yang nampak atau tempat yang mudah dijangkau linnasi untuk semua orang. Ya kayak musola kita dibangun di tengah-tengah, ini memang sudah sesuai dengan tujuan syariah. Tapi ada saudara kita yang di LDII itu masjidnya rata-rata bangunnya malah lewat teras rumah, jarang yang di pinggir jalan raya. LDI itu yang itu loh, yang konon kata orang kalau kita masuk masjidnya dipel itu, pernah dengar ya? Nah itu biasanya dia kalau bangun masjid itu nggak pinggir jalan, agak nyempil di tengah. Tapi kan memang dia untuk komunitasnya dia, tidak untuk umum. Kalau masjid kita, musola kita, siapa aja juga masuk, bahkan orang Kristen masuk aja boleh. Pasang AC, nyusi AC, orang Kristen. Ya iya. Lah ya sila. Lah kalau mereka kan memang untuk komunitasnya mereka, yang bukan anggotanya ya nggak boleh. La yastahyi ahadun, la yastahyi yang tidak malu ahadun seseorang min duhulihi untuk masuk ke masjid tersebut atau ke tempat yang diadakan berjamaah itu. Jadi wajibnya orang mengadakan sholat berjamaah itu di tempat yang mudah dijangkau. Makanya dulu konon katanya musola mau dibangun di belakang sono dulu ya. Kata Pak Mansur apa siapa dulu, kan rencananya dulu sono yang di depannya Pak Indra. Iya, tapi kan ditentang sama yang warga sini. Warga sini kejauhan. Ya, terus tempatnya nyempil di dalam. Nah, makanya alhamdulillah akhirnya dibangun di tengah atau pas di jalur utama. Walaupun mungkin kadang tanahnya ya ngepres gitu. Tapi udah benar, kalau ini fi mahallin zahirin linnas, orang mendirikan sholat berjamaah itu yang mudah dijangkau sehingga orang itu nggak malu, nggak repot untuk masuk ke tempat tersebut. Wasunnatu dan sunnah ayu sholliya, orang itu sholat asyakhsu seseorang jamaatan dengan berjamaah walau ma'a ahli baitihi, walaupun beserta dengan atau hanya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Cuma kalau seorang ibu, kan seorang wanita nggak boleh makmumnya itu laki-laki, kecuali yang masih kecil, misalnya kayak Enjul, kan belum. Tapi kalau seandainya ya Afifah itu laki-laki umpama, maka yang lebih berat jadi imam Afifah. Kalau seandainya itu laki-laki. Kalau si Afan memang udah 12 tahun udah. Kalau Afif berapa tahun? 10 udah masuk mumayyiz. Apalagi dia bacaannya udah bagus. Seandainya dia yang laki-laki, maka dia yang lebih berhak jadi imam. Ibunya sebagai makmum. Walau ma'a ahli baitihi, walaupun hanya dengan keluarganya. Wajibu dan wajib alal muqtadi kepada makmum ayyan wiya untuk berniat al jama'ata jamaah wal iktida'a dan mengikuti. Maksudnya begini, seorang imam itu tidak harus niat imaman. Misalnya maghrib ya, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Kalau dia seorang imam nggak wajib adaan imaman. Tapi kalau makmum wajib. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Seorang makmum wajib meniatkan dia sebagai makmum, tapi seorang imam
tidak wajib meniatkan dia sebagai seorang imam. Wong misalnya sholat kita telat, mau berjamaah ke musola telat, begitu nyampe ke musola masih ada yang sholat, nah kita kan boleh langsung nebeng jadi makmumnya, maka kita wajib niat makmuman. Tapi yang imam itu tadi tidak perlu atau tidak wajib niat untuk menjadi imam, tapi sunnah. Berbeda kalau sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat, imam dan makmum semuanya sama, wajib meniatkan apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum. Kemudian wa ayya'lama af'alal imami, makmum itu harus tahu gerakan imam. Makanya sekarang pakai pengeras suara itu tujuannya supaya makmum tahu gerakan imam. Kalau nggak tahu kan repot. Lah iya. Begitu sujud kirain mau udah bangun, begitu pala nongol ternyata imamnya masih sujud. Nah ini kan kalau keadaan darurat ya serapopo nggak batal, tapi kalau disengaja ya batal. Cuman kadang kalau ini kayak kemarin udah saya sampaikan, misalnya kayak kasus dulu ya, musola kita kan yang perempuan rendah tempatnya, terus terhalang dinding, hanya ngandelin suara imam. Dikirainnya mah sudah bangun dari sujud, begitu udah bangun begini ternyata imamnya masih sujud. Ya jangan sujud lagi, ya udah tungguin aja sambil duduk. Kalau sujud lagi batal sholatnya. Batalnya itu karena menambah gerakan. Aslinya kan sujud itu hanya 2 kali setiap satu rukun. Nah begitu dia bangun, ini misalnya sujud yang kedua, begitu bangun kok lihat imamnya masih sujud, kok dia sujud lagi, berarti sujudnya 3 kali. Maka yang bikin batal itunya. Nah kalau kemarin-kemarin, ya wis sudah terlanjur, mau apa lagi? Nah, itu. Wong diulangi lagi ya udah lama. Lah makanya sekarang disiasati untuk supaya makmum itu mengetahui gerakan imam memakai pengeras. Cuman kan kadang ini yo mati. Selain nggak mati, kadang suara imamnya kecil. Lah makanya nah iya makanya yang imam kan biasanya yang suaranya lantang, biar makmum yang jauh, kita yang musola cuma segini lah. Kalau masjid yang besar, kalau mic mati memang repot. Makanya biasanya ada ibarat orang nyanyi mah ada backing vokal. Misalnya Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, itu tujuannya untuk memberitahu makmum yang di belakang. Kalau kita nonton YouTube yang sholat di Masjidil Haram kan begitu, imamnya bacanya cuma pelan, sami Allahu liman hamidah, cuman makmum di belakangnya ada yang sami Allahu liman hamidah, untuk memberitahu supaya makmum itu tahu gerakan imam. Wa ayyutabi'ahu fiha, dan hendaknya makmum itu ngikuti imam, jangan mendahului imam. Pokoknya nunggu gerakan imam sempurna baru gerak. Wa ayyajtami'a ma'ahu fi makanin wahidin, dan seorang wa ayyajtami'a, dan makmum itu yajtami'a, berkumpul bersatu mahu beserta imam fi makanin wahidin, di satu tempat. Ya kayak misalnya nih, kasih selamat, daripada keluar jamaah dari kamar aja kan suara kedengeran. Iya kan? Dari situ tulisannya wa ayyajtami'a, antara imam dan makmum harus berada di satu tempat. Berarti nggak boleh. Bukan masalah galang tembok, statusnya rumah dan musola. Kecuali lah kalau jalanan kan kepanjangan dari musola. Lah ini nggak ada alasan apa-apa, kan kedengeran suara, udah jamaah dari rumah aja lah.
Lah apalagi kalau kayak kita yang di sebelah musola sini nggak bisa karena kan statusnya kita ini di depan imam. Kalau rumah samping kan di belakang imam statusnya. Apakah boleh? Nggak boleh. Misalnya kayak Pak Cisak, apalagi mungkin kamar atas kan kedengeran. Ngapain ke musola dari sini aja? Nah, nggak bisa. Maka syaratnya wa ayyajtami ma'ahu fi makanin wahidin. Imam dan makmum itu yajtami'a itu kumpul bersatu di satu tempat. Wa alla yataqaddama alaihi fihi. Wa alla yataqaddama, hendaknya seorang makmum itu tidak lebih maju daripada imam. Kalau sejajar boleh, kalau itu semua imam dan makmumnya semua perempuan. Misalnya biasanya kan di tempat-tempat tertentu majelis taklim atau apa biasanya ngadain sholat taraweh yang imam dan makmumnya semuanya perempuan. Lah antara imam dan makmum berdirinya seandainya sejajar boleh. Yang penting makmumnya nggak lebih maju walaupun cuma seukuran telapak kaki, nggak boleh. Apalagi tadi yang lebih maju. Nah dulu pernah kejadian sholat id, misalnya kayak sholat kita ini, imamnya di dalam. Lah sementara makmumnya gelar karpetnya sampai melebihi rumahnya Pak Mansur. Berarti kalau diurut kan lebih depan daripada imamnya. Lah maka yang lebih depan daripada imamnya itu sholatnya tidak sah berjamaah. Wa alla yataqaddama alaihi fil af'ali, dan la yataqaddama alaihi fil af'al, tidak boleh mendahului dalam gerakan. Imamnya belum rukuk ya udah rukuk. Mentang-mentang imamnya udah sepuh, gerakannya lamban, pelan. Kelamaan ini imam, saya duluan lah. No, nggak bisa. Taqadduman fahishan, yang mendahulunya itu kelihatan mencolok. Kalau mendahului hanya dikit mah hanya dihukumi makruh. Wala yata'akhkharu anhu fiha kadzalik, dan juga tidak boleh terlambat. Maksudnya imamnya sudah ruku, sudah i'tidal, dia masih berdiri. Maka ketika kita berjamaah, misalnya baca Fatihah kita belum selesai, kok imamnya sudah ruku, enggak usah memaksa menyelesaikan Fatihah, langsung ikut ruku. Kita baru ruku dapat subhanallah baru sekali, imamnya udah bangun, wis ikut bangun. Atau bahkan kita ruku baca tasbih pun belum dapat. Yang penting sudah tumakninah itu yang penting berhenti sejenak. Maka langsung ikut gerakan imam. Kadang ada yang sering saya jumpai itu orang sujud terakhirnya lama banget. Imamnya sudah salam, udah wiridan, dia masih sujud. Ini bukan yang terbaik. Yang terbaik itu pokoknya begitu imam sempurna gerakan, kita langsung ngikuti gerakannya. Kemudian wala tasihhu imamatul unsa, dan tidak sah imamnya unsa. Unsa itu laura itu, lanang ora wadon ora. Unsa mohon salah. Unsa itu perempuan. Illa lin nisa'i, kecuali hanya untuk perempuan juga. Jadi enggak boleh laki-laki, enggak boleh perempuan ngimami laki-laki. Walaupun laki-lakinya itu tadi misalnya seusia Afifah umpama, nah, itu perempuan tidak boleh. Perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya semuanya perempuan. Idul Fitri, Idul Adha kemarin ya, terjadi polemik di Universitas Negeri Malang kalau nggak salah. Karena di situ mengadakan sholat id, imamnya, khotibnya semua perempuan. Kalau imamnya tidak dipermasalahkan, cuman khotibnya. Tetapi ada yang membela karena memang ada ibarat dalam satu kitab yang membolehkan kalau memang jamaahnya semuanya perempuan. Tapi tidak semuanya setuju tentang itu. Lah kalau laki-laki lah makmumnya masih apa saja. Wala imamatul kafiri, dan imamnya orang kafir. Orang kafir kok bisa jadi imam ya?
Wala man la yumayyiza, dan juga imamnya orang yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu seukuran bocah udah ngerti, itu udah namanya mumayyiz. Baca Fatihah udah bagus. Ya umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun udah bisa jadi imam. Walaupun kadang yaitu masyarakat yang ada yang nggak terima. Bahkan dulu ada pengurus masjid, kalau nggak salah Masjid Al-Bajir ini, ada yang protes gara-gara padahal anak itu udah SMP, mungkin sebulan Fahri, disuruh imam terawih. Ada jamaah yang pada protes. Kebetulan ketuanya langsung ke sini nanya. Langsung, Pak, kalau pengen lihat di musola saya mah imamnya bocil-bocil kayak gitu. Si siapa kemarin? Sabil, Fahri. Imamnya bocil-bocil, justru malah saya yang jadi Bilal kayak gitu. Loh kok begitu? Lah iya. Kita melatih, memberi kesempatan. Nah kalau kita terus yang tua yang maju, begitu kita berhalangan, bocah walaupun bisa, kalau nggak dibiasakan, gemeter, dredeg tuh gemeter ya. Makanya anak kecil kalau memang dia udah berani dan memang memenuhi syarat, maju jadi imam. Seumuran apaan, kadang di rumah juga apaan saya suruh imam, saya mamanya makmum. Boleh Pak, boleh, apaan udah gede gitu. Oh, ya di musola ya saya terapin. Kalau memang bacaannya bagus, udah ngajinya memenuhi syarat, jadi imam. Lah kalau tua melulu bahaya malah. Nah iya. Nah iya kita mati nggak ada yang ganti. Kita bersyukur. Makanya langsung begitu pengajian subuh apa langsung saya bahas. Pokoknya syarat-syarat jadi imam itu nggak harus tua. Lah kalau imamnya tua tapi bacaannya wah, yang mending bocil tapi bacanya bagus. Rasulullah itu pernah memerintahkan seorang namanya Usamah yang saat itu masih remaja untuk jadi, bukan hanya untuk jadi imam, jadi panglima perang. Padahal di bawahnya itu ada senior-senior, sahabat senior-senior. Wala man yubaddilu harfan minal fatihati biharfin akhar. Dan tidak menjadikan orang yang yubaddilu merubah harfan satu huruf minal fatihati dari fatihah biharfin akhar dengan huruf yang lain. Artinya orang yang pelo Indonesianya apa? Yang R jadi L, cadel kayak apin gitu. Nah, biar dia pinter tapi kalau dia begitu tidak bisa jadi imam. Ya Allah manillahi, umpama bacaannya begitu. Aslinya dia pinter, cuman hanya lisannya aja yang memang nggak bisa ngomong R. Nah itu nggak bisa jadi imam. Kalau hanya sekedar apa ya, kayak siap jalan atau gitu ya, masih bisa jadi imam. Yang ini yang pokoknya merubah huruf total. Yang R jadi L kan namanya berubah kan. Nah itu yang nggak bisa. Kalau hanya sekedar Allah masih bisa, masih ketahui kalau itu huruf ro. Tapi kalau yang cadel, pelo dengan jelas berubah hurufnya, maka dia orang seperti ini tidak bisa jadi imam. Kalau orang bideng kalau makmumnya salah dengar malah bahaya. Ya kalau nggak ada yang lain, ya kalau masih ada yang lain ya wis. Tapi kalau ngimami duhur asar malah popo. Nggak ada suaranya ini, yang penting bisa Allahu Akbar sama sami Allahu liman hamidah. Wal afdalu wallahu a'lam bishawab.